Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oleh karena itu, mari kita simak kisah Rasulullah ketika berdagang di negeri Syam. Ketika Rasulullah beserta kaumnya sudah selesai urusannya dengan Pak Pendeta Fulek bin Yunan, mereka semua pun bubar kembali ke tempat peristirahatan sambil merasakan hati yang begitu bahagia, kecuali Abu Jahal. Dia semakin benci dan iri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi semua kaumnya tak ada yang membelanya. Malahan para kaum meledek si Abu Jahal. Diceritakan di waktu paginya, semua rombongan pun melanjutkan perjalanannya menuju ke negeri Syam. Akan tetapi Rasulullah berangkatnya belakangan tak ikut bareng bersama rombongan lainnya. Tidak diceritakan di dalam perjalanannya. Singkat cerita, semua para rombongan pedagang dari kota Mekah sudah sampai di negeri Syam dan langsung memajang semua barang-barang dagangannya. Suasana di pasar itu pun sangatlah ramai. Dan pada akhirnya barang-barang dagangan semuanya habis, tak ada yang tersisa. Semua pedagang merasakan sangat bahagia, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang-barangnya belum ada yang terjual satupun. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pasarnya sudah larut malam dan pasar pun sudah tutup. Si Abu Jahal yang mengetahui itu merasakan senang dan berkata, pantas saja dipilih oleh Khadijah. Cara berdagangnya pintar sehingga belum terjual satupun, sambil memamerkan uang dan emasnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memajang barang-barang dagangannya dan sambil ditawar-tawarkan kepada orang-orang, dan harganya pun 2 kali lipat dari harga sebelumnya atau harga pasaran. Tapi semua orang-orang membelinya dengan harga tersebut dan tak ada yang menawarnya. Mereka yang membeli barang Rasulullah langsung membayar harga yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan barang tak ada lagi di tempat yang lain, hanya ada di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah dipastikan keuntungan pun lebih dari Abu Jahal dan kawan-kawan. Si Abu Jahal yang kemarin menertawakan Rasulullah, sekarang dia hatinya panas hasut dan membuat dia marah-marah tak karuan, dan membuat teman-temannya menghindari karena takut tersemprot amarah si Abu Jahal. Diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal menghabiskan barang dagangannya, yang tersisa hanyalah kulit gibas atau kambing, hanya 10 ikat lagi. Tiba-tiba datanglah orang yang bernama Sa'id bin Qamtur. Dia dari bangsa Yahudi. Ketika dia melihat Rasulullah dan ternyata ciri-cirinya pas sekali dengan apa yang dikabarkan di dalam kitab Taurat, terus dia langsung memberitahukannya kepada teman-temannya. Hai semua saudaraku, coba kalian lihat orang itu. Semua tanda-tanda Nabi yang akan menghancurkan agama kita dan akan memerangi kita semuanya ada pada dirinya. Sekarang aku akan mencari cara agar aku bisa membunuhnya. Terus Sa'id bin Qamtur pun melancarkan rencananya dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Singkat cerita, setelah tawar-menawar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id bin Qamtur pun meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut terlebih dahulu bertamu ke rumahnya, dan Rasulullah pun mengatakan, ya, aku bersedia ke rumahmu, akan tetapi bayarlah terlebih dahulu barang yang sudah kau tawar. Dan barang itu pun langsung dibayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berangkat ke rumah Sa'id bin Qamtur. Ketika telah sampai di rumahnya, Rasulullah dipersilahkan masuk. Lalu Sa'id bin Qamtur pun menemui istrinya dan berkata, wahai istriku, itu tamu yang aku bawa. Dia adalah orang jahat dan aku ingin membunuhnya. Sekarang aku minta kepadamu agar membantuku. Bagaimana caranya? Ucap istrinya. Begini wahai istriku, nanti dia aku ajak mengobrol. Ketika sedang asik mengobrol, kamu langsung ambil batu yang besar dan nanti timpahkanlah kepada dia tepat di atas kepalanya. Dan istrinya pun bersedia. Setelah Sa'id bin Qamtur merencanakan kejahatannya bersama istrinya, lalu dia mengambil permadani dan langsung disediakan tepat di dekat pintu
agar di mana Rasulullah sedang duduk, gampang untuk dicelakainya. Rasulullah pun langsung dipersilahkan duduk. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk, Said bin Qamtur pun langsung memberikan kode kepada istrinya dengan cara mengedipkan matanya. Istrinya pun mengerti dan langsung mengangkat batunya. Ketika batu itu ingin ditimpahkan kepada Rasulullah, tapi tiba-tiba tangannya ada yang memegangi dan batu pun terjatuh bukan mengenai Rasulullah, akan tetapi malahan menimpa anaknya sendiri. Seketika anaknya pun mati ketika Rasulullah SAW melihat kejadian itu dan menyadari apa yang akan terjadi kepada dirinya, bahwasanya Rasulullah sedang ditipu dan ingin dicelakai. Rasul langsung pergi dari rumah itu. Said bin Qamtur tetap saja niatnya ingin terlaksana. Dia pun ketika Rasulullah pergi langsung berteriak meminta tolong kepada orang-orang dan memfitnah Rasulullah SAW bahwasanya dia sudah kerampokan. Seketika orang-orang dan tetangga-tetangga bin Qamtur pun berdatangan dan langsung mencari Rasulullah SAW. Diceritakan Rasulullah SAW pun kembali ke perkemahan dengan hati yang tenang, tak ada rasa takut sedikit pun. Ketika sampai di perkemahan, Rasulullah SAW langsung disambut oleh Said Hamzah. Rasulullah langsung memberitahukannya kepada Paman Hamzah, "Wahai Paman, orang-orang Yahudi sedang mengepungku." Dan Paman Hamzah pun mengatakan, "Takkan salah lagi, pasti mereka semua ingin menyerang kita dan ingin membunuhmu. Sekarang cepat kita bersiap-siap, jangan sampai didahului oleh mereka semua." Said Hamzah langsung mengganti pakaiannya dan membawa pedang sambil menaiki kuda. Ketika itu bangsa Yahudi sudah sampai dan berkumpul untuk berperang dengan peralatan perang yang lengkap. Seketika saking banyaknya pasukan Yahudi, suaranya terdengar menggelegar atau mengguruh karena hampir semuanya berteriak. Pasukan Yahudi jumlahnya kurang lebih ada 300 orang. Said Hamzah pun melihat musuh di depan mata. Beliau langsung menerjang dan mengamuk di medan perang, sehingga musuh-musuh merasakan kewalahan dan pada akhirnya musuh semuanya tewas dan hanya tersisa satu orang saja. Bangsa Quraisy pun merasakan bahagia karena memenangkan pertempuran. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kisahnya di video selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.